Keceplosan nih ya, ada Dokter Tifa. Ternyata Tifa akhirnya ngaku kalau sebenarnya dia memang mewakili ya kubu kalah pilpres untuk menyerang pemerintah yang sah ini. Ini loh ya, ada ya beredar video Dokter Tifa ini blak-blakan bahwa dia akan menyerang ijazahnya Mas Gibran setelah ini. Weh. Kemarin katanya ya apa itu, penelitian akademis ya, tahu sendiri. Kok jadi politik begini? Kok jadi politik seperti ini Dokter Tifa? Hah? Mau menggoyang Bapak Prabowo dan Mas Gibran gitu maksudnya. Lah. Sebenarnya ini mewakili siapa sih? Hah? Sebenarnya mewakili siapa sih, Bu? Hah? Kubu 01 atau 03? Ngaku saja, Bu. Ngaku. Gimana ini menurut kalian ya? Tanpa lama-lama yuk kita tonton saja videonya. Nanti Pak, mau di penjara, mau di luar penjara, next yang akan kami bongkar ijazahnya Gibran atau Bumi Raka. Dengarkan yang baik-baik. Ini sudah ada bahan-bahannya. Bahan-bahannya. Beruntung, kami tidak peduli. Ya, kami tidak peduli. Memang penjara bikin kami takut? Tidak. Tidak ada yang bisa memenjarakan pikiran. Tidak ada yang bisa memenjarakan hati. Tidak ada yang bisa memenjarakan jiwa. Sama seperti Bambang Tri. Masa kami kalah berani sama Bambang Tri? Bambang Tri di penjara 6 tahun tidak jerah. Dia lanjutkan lagi. Di penjara tidak apa-apa. Makanya kami terus berhenti gitu. Enggak. Rekan-rekan kami dari seluruh dunia akan berteriak. Akan menjadi murid-murid kami punya murid-murid akan melanjutkan apa yang kami lakukan. Ini loh ya yang saya maksud tadi ya. Dokter Tifa ini keceplosan. Selanjutnya akan menyerang ijazahnya Mas Gibran Raka Buming Raka. Ini masih berlanjut ya ternyata. Dokter Tifa ya. Nitip juga ya, bongkar ijazahnya Rismon ya. Nitip. Aduh, ini loh ya, Dokter Tifa keceplosan. Maksud saya setelah ijazah Bapak Jokowi, Dokter Tifa ini masih lanjut bakal menyerang ijazahnya Mas Gibran Raka Buming Raka. Wih. Gak tahu lagi dah ini gimana ini menurut kalian ya. Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan kita lanjutkan saja video berikutnya. 2029 kira-kira PDI itu jadi wakilnya Pak Prabowo atau maju sendiri? Pernah ngobrol sampai sejauh itu? Maksudnya PDIP? Kali aja mau jadi wakilnya Pak Prabowo kan? Siapa? Ya gua gak tahu siapa. Atau dia mau maju sendiri. PDIP pernah ngobrolin itu gak? Kalau itu yang ngomong sama aku bukan Bu Mega. Itu siapa itu? Surya Paloh. Apa katanya? Nah itu tuh dimarahin gak sama Bang Surya kalau dibocorin ya? Pelan-pelan aja ngomongnya. Nah? Pelan-pelan. Soalnya gue baru ketemu salah satu waktum partai yang baru dipanggil Pak Jokowi dan dia bilang saya nggak suka Agus Yudhoyono. Berarti kan kok Solo bersuara nggak suka Agus Yudhoyono, kenapa nih? Dan kenapa abis itu akhirnya nggak disalamin sama Gibran gitu? Oh iya. Jadi di dunia ini gak ada kebetulan, makanya gue balik ke Rusia pusing gue di sini. Gitu ya? Ya, apa aja yang gue ketemu orang, gue pikir cuma ngomong-ngomong ringan, kejadian. Iya, tapi lu udah nginfo kayak gitu di podcast gue, lu balik ke Rusia lagi. Nah kan waktu itu lu pernah bilang katanya cuma 2 tahun diganti rumah ini ya, lu bener. Gue cuma ngobrol waktu itu sama Budima, iya ya, Tegurejo, kalau sampai kan bukan itu pengen Pak Gibran diganti. Iya aku bilang, karena saya dari awal bilang lahirnya salah. Ya kan? Jadi jangan sampai diikuti gitu kan. Nah, kalau diganti dan saya mendukung Patri, maka saya penggantinya gitu. Ya aku bilang kalau saya lihat kalau harus anak muda hanya 2 di mata gue. Kalau gue salah tolong dikoreksi gitu. Adalah
Yang tadi nggak suka yang Pak Jokowi. Satu lagi Satu lagi tokoh dari PDIP. anaknya ibu. Anaknya ibu, masa tetangganya ibu, nggak mungkin banget. Ya, ini kok bisa-bisanya ya. Koni Rahakundini Bakri, tahu sendiri kan ini temannya siapa? Ya, Hasto Kristianto. Katanya Solo tidak suka AHY. Yang dimaksud Solo itu Bapak Jokowi gitu, atau gimana ini Bapak? Ya bukan ini, hah? Ya sepertinya Koni Rahakundini Bakri ini mengadu domba ini. Bapak Jokowi, Mas Gibran versus Bapak SBY dan Mas AHY. Waduh. Kok bisa mengatakan seperti itu ya? Heran gak? Ini ngibul lagi gitu. Aduh. Gimana ini menurut kalian ya? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Dan kita lanjutkan saja video berikutnya. Saya tidak harus izin sama beliau. SBY bukan bawahan Jokowi. Partai Demokrat bukan partai koalisinya Pak Jokowi. Kami saling menghormati. Ada landasannya. Jadi tidak begitu saja kami tutup buku dengan Pak Jokowi, kemudian buka buku, membuka lembaran baru dengan Pak Prabowo. Saya harus mengatakan pada malam hari, oleh karena itulah tanpa meninggalkan luka apapun, saya dengan Pak Jokowi, saya menghormati beliau, pernah mengajak untuk bersama-sama di dalam pemerintahan, tetapi barangkali jalan itu tidak terbuka dengan baik dan kami mengerti, sehingga dalam sisa waktu yang tinggal kurang dari itu 3 minggu ini, maka kami harus menentukan jalan yang lain. Selalu saya bertanya, Pak Jokowi, apakah kalau Demokrat berada dalam koalisi, partai-partai koalisi itu bisa menerima kehadiran kami? Beliau menjawab, ya bisa, karena presidennya saya. Tapi itu terus terang merupakan pertanyaan saya, karena melihat realitas hubungan Ibu Megawati dengan saya belum pulih. Jadi masih ada jarak, masih ada hambatan di situ. Tapi saya pikir karena yang mengajak Pak Jokowi, dan kalau Demokrat berada di dalam untuk kebaikan, why not? Kemudian ini saya ceritakan sebagai bagian dari kebenaran. Fakta ini. Saya tidak pernah mengajukan kepada Pak Jokowi cawapres dari Partai Demokrat. Tidak pernah. Termasuk yang disebut-sebut AHY. Tidak pernah. Silakan dicek ke Pak Jokowi. Pak Jokowi juga tidak pernah menawarkan posisi cawapres kepada Partai Demokrat. Jadi kami selama 5 kali melaksanakan pertemuan secara intensif tidak pernah membahas cawapres. Bentar. Ini ya, bukannya dulu Bapak Jokowi ya mengajak Bapak SBY masuk pemerintahan, tapi kayak dihadang gitu oleh Bu Megawati Soekarno Putri. Tapi nggak tahu juga sih ini gimana ya. Tapi memang kan hubungan antara Bu Mega dan Bapak SBY ini sampai saat ini belum pulih ya. Kok sekarang Koni Rahakundini Bakri tadi ya kok menarasikan kalau ya Bapak Jokowi ini kayak apa ya, ini berantem dengan Bapak SBY. Loh. Ini gimana sih sebenarnya ini? Hah? Heran gak kalian? Kok bisa-bisanya ya Koni Rahakundini Bakri mengatakan seperti itu? Solo tidak suka AHY. Loh. Ngawur lagi nih ucapannya. Gimana ini menurut kalian ya? Kita lanjutkan saja video berikutnya.
Saya menduga bahwa nanti 17 Agustus Megawati akan hadir. Bagaimana dengan Jokowi? Saya kira Jokowi justru akan semakin tenggelam di situ dengan Tidak hadir. kemungkinan Jokowi tidak hadir, akan mencari alasan-alasan karena akan menghindari pertemuan dengan Megawati gitu ya. Aduh, memang ya anak-anak banteng, anak-anak abah ya memang kebiasaan halu gitu loh ya. Sudah tahu halunya nggak pernah terjadi, tapi nggak pernah tobat mereka-mereka itu ya. Ya salah satunya ini ada Slamet Ginting ya, bilang Bapak Jokowi bakal cari-cari alasan nggak hadir di HUT RI. Ya kan? Hanya Megawati yang hadir, tapi faktanya gimana? Terbalik ya kan? Yang nggak hadir itu Bu Mega, Bapak Jokowi hadir itu loh. Waduh. Kebiasaan halu ya seperti ini. Ya sudah tahu ya, halunya nggak pernah terjadi, tapi mereka ini nggak pernah tobat. Heran, kocak ya. Gimana ini menurut kalian? Gimana coba kalau sudah seperti ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa subscribe channel Ya Perspektif. Dan jangan lupa juga share video ini ke grup-grup WhatsApp atau yang lainnya itu. Dan kita lanjutkan saja video berikutnya. Saya menduga bahwa nanti 17 Agustus Ya ini tadi Megawati akan hadir. Slamet Ginting. Dengan Jokowi. Saya kira Jokowi justru akan semakin tenggelam di situ. Weh. Kemungkinan Jokowi tidak hadir, mencari alasan-alasan pertemuan dengan Megawati gitu ya. Jadi Ini bang, apa bang? Ini orang Tanggapannya bang? kayak peramal saja ya. Memprediksi orang-orang, memprediksi semua orang. Ini pengamat politik atau peramal paranormal ya. Iya, nggak tahu juga bang, apa itu? Sok Orang tahu ini gitu loh. memprediksi bahwa Megawati akan hadir di acara 17 Agustus Ya, di Istana Negara. ya. Dan orang ini akan memprediksi Jokowi tidak akan hadir karena Jokowi mulai tenggelam, kata orang ini. Ya. Hah? Dan nih lihat beritanya, oke? Coba kita lihat Tuh. bang. Nah, Jadi siapa yang tidak hadir? nah. Mungkin orang ini lupa sejarah Megawati itu seperti apa ya. Hah? Megawati itu ya terlibat masalah bukan sama Jokowi saja, sama SBY ya. Sejak Pilpres 2004. Dah gitu. Itu SBY dan Megawati ini musuhan sampai Musuhan sekarang. sampai sekarang kelihatannya ya. Kalaupun Jokowi tidak hadir, SBY akan hadir. Kalau SBY hadir, Megawati tidak akan hadir. Saya pastikan itu. Ya. Jadi Megawati ini ya memang cari musuh. Ya. Nah. Kalau Jokowi pasti hadir, buktinya Jokowi memang hadir ya. Nih kan, di berita tadi kan disebutkan SBY dan Jokowi hadir, Megawati dipastikan absen. Itu kan beritanya seperti itu. Tapi orang ini memprediksi justru Jokowi yang tidak hadir karena katanya Jokowi sudah mulai tenggelam, dijauhi oleh Prabowo. Waduh. Memang ya ini loh ya, ada salah satu netizen yang ngetawain pengamat tadi. Slamet Ginting tadi loh ya. Pengamat politik ini salah ya prediksi. Jelas salah prediksi, malu nggak ya? Kocak. Aduh, gimana ini menurut kalian ya? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan kita lanjutkan saja video berikutnya. Bisa jadi, karena bisa jadi maksud saya gini, upaya pemakzulan Wapres itu kan sudah lama ya didiskusikan. Dan waktu itu saya ingat saya juga banyak sekali diskusi tentang itu. Saya selalu bilang, ya ini harus berdinamika. Karena bagaimanapun kalau Pak Prabowo masih bilang jangan diapa-apain, karena dia kan masih hidup Jokowi gitu kan ya.
maka nggak bisa pakai cara konstitusional. Karena cara konstitusional membutuhkan persetujuan DPR 2/3. Kalau mau pakai cara yang tidak konstitusional ya, misalnya demonstrasi atau apalah gitu. Nah, dengan sinyal seperti ini, jangan-jangan saya nggak tahu, kita masih lihat Pak Prabowo masih akan meneriakan hidup Jokowi lagi atau enggak? Selama ada kopi dia nggak akan teriakan itu. Nggak akan ya. Bentar. Ini loh ya, ada kubu kalah Pilpres yang rencanakan ya penggulingan Mas Gibran Raka Buming Raka dengan cara di luar resmi. Maksudnya dengan cara demo gitu. Wih. Kok masih saja ngotot seperti itu, pengen pemakzulan ya. Aduh. Gimana ini menurut kalian ya? Apalagi tadi katanya Dokter Tifa, ya kan tahu sendiri Dokter Tifa tadi. Setelah ijazahnya Bapak Jokowi, selanjutnya mereka itu bakal menyerang ijazahnya Mas Gibran Raka Buming Raka. Wih. Gimana ini menurut kalian ya? Gak tahu lagi dah. Tulis pendapat kalian di kolom komentar dan kita lanjutkan saja video berikutnya. Coba jawab dong kenapa gitu. Karena hubungan PDI dan Pak Jokowi kan lagi nggak bagus gitu. Iya. Mengakomodir Bu Mega masuk ke dalam, terutama sampai Pak Hasto diberikan amnesti itu. Yang tiap hari kerjaannya dari bangun tidur sampai tidur lagi Kata-kata Pak Jokowi kan. Bukan kata-kata, mengkritik lah. Ya, dianggapnya kayak gitu, Bang gitu. Kan gini ya. Apakah Pak Prabowo nggak memikirkan apa ada variabel Pak Jokowi juga Tadi harus saya dijaga? lihat statementnya Pak Jokowi pun mungkin diputar. Pak Jokowi menyampaikan itu pasti mempertimbangkan semua hal. Betul kan? Ya pastilah. Nggak mungkin sebuah keputusan yang sangat strategis tidak mempertimbangkan semua hal. Kan gitu. Menurut saya ini adalah jalan untuk menuju persatuan Indonesia yang sebenarnya, untuk menjadi Indonesia Raya yang sebenarnya. Gitu. Jadi jalan yang harus ditempuh gitu. Kalau bicara peta jalan, ini peta jalan yang harus dilalui. Dan itu sudah dilakukan oleh Presiden Prabowo. Ya wajar Jokowi bergabung Prabowo, orang nggak suka. Prabowo gabung mau Jokowi, orang nggak suka. Masa mau konflik terus sih? Ya kan? Emang ada di kita itu yang sukanya konflik, ada harus jujur gitu loh. Nggak suka orang rukun gitu loh. Kita mau kalah sama mereka. Di survei waktu itu datanya kan dia bilang, ayo apa raja survei kan? Apa istilahnya? BSI. Bapak survei Indonesia. Survei Indonesia. Bener nggak tuh? Coba cek sama lembaga survei. Apakah rakyat Indonesia waktu Pak Jokowi dan Pak Prabowo bersatu mayoritas suka? Dicek data surveinya. Tanya Burhan, tanya. Masih ingat nggak? Nggak, sorry, aku mau tanya. Betul kan? Iya. Ya, kalau dari survei ya. Gitu. Ya, jadi kau percaya surveinya enggak? Iya, database kan, based on data kan, itu penting tuh. Berarti rakyat Indonesia yang mau senang persatuan pemimpinnya, apalagi ini saya sebut super elit. Nah, kalau bagi saya super elit, Ibu Mega, Pak Jokowi, Pak SBY, menurut saya super elit Indonesia. Kenapa? Ya punya pendukung besar, punya pengaruh besar. Ya, ini loh ya. Presiden Bapak Prabowo Subianto ingin persatuan, ini jelas ya. Ya kalau Bu Megawati Soekarno Putri atau PDI Perjuangan masuk ke pemerintahan, bukan berarti Bapak Prabowo ini tinggalkan Bapak Jokowi. Tapi justru PDI Perjuangan ini seperti nggak suka disatukan, ya kan? Acara HUT kemerdekaan Republik Indonesia, tahu sendiri kan? Semuanya diundang. Waktu tahunan, apa itu, sidang tahunan MPR kemarin, semua mantan presiden dihadirkan, diundang. Tapi Bu Megawati Soekarno Putri ini nggak mau hadir dengan alasan macam-macam. Sebenarnya Bapak Prabowo ini memang ingin persatuan, tapi ya ini kayak Bu Mega ini malah seperti nggak suka disatukan gitu. Waduh. Heran nggak kalian? Gimana coba kalau sudah seperti ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Dan kita lanjutkan saja video berikutnya.
Tapi mereka merasa dengan laporan itu mereka dikriminalisasi katanya. Ya inilah susahnya kan. Dan ini katanya pesanan dari Solo katanya. Itu gimana? Kan biasa ditarik dari sana Solo lagi, Ya. Roy Suryo Solo lagi, Ya. semuanya Solo terus. Jadi sudah ada berbau nuansa pendiskreditan daripada nilai-nilai Pak Jokowi selama ini. Kadang-kadang saya terlepas apapun Pak Jokowi, saya tidak pernah mendapatkan dampak daripada Pak Jokowi kok. Dan saya juga tidak semuanya saya suka kebijakan Pak Jokowi, tapi janganlah membuat kayak gitu kepada seorang mantan pemimpin negara. Ya. Nah, dikit-dikit tarik ke sana. Nah, sekarang yang harus introspeksi yang menarik itu, keuntunganmu apa? Kembali lagi kepada fungsi semula Pak Pitra. Saya yakin dan percaya bahwa orang-orang yang melakukan ini adalah orang-orang yang merasakan dampak daripada kebijakan Pak Jokowi. Silakan masyarakat menilai itu. Siapa ini yang mendapatkan dampak daripada kebijakan Pak Jokowi selama memerintah? Nah, ini yang melakukan langkah-langkah blunder ini. Nah, akibatnya semuanya Jokowi. Dikit-dikit keputusan hakim punya Jokowi. Lu apa-apaan nih semua nih kan gitu. Ya, ini loh ya, ada Bapak Irjen Pol Purnawirawan Riki Sitohang mengatakan dikit-dikit nuduh pesanan dari Solo, dikit-dikit Bapak Jokowi yang disalahkan. Ya gitu, wih, heran gak kalian? Ya pastinya heran gitu loh. Apa-apa kok Bapak Jokowi yang disalahkan? Hah? Dari PDI Perjuangan tahu sendiri, dikit-dikit Bapak Jokowi yang disalahkan. Dari gerombolannya Roy Suryo, ya, Bapak Jokowi yang disalahkan. Tapi ini loh ya, keceplosan ini. Ada Dokter Tifa yang keceplosan. Keceplosan mengatakan, ya, setelah ijazah Bapak Jokowi, Dokter Tifa ini bakal menyerang ijazahnya Mas Gibran Raka Buming Raka. Weh. Kemarin katanya penelitian akademis, ya. Kok jadi politik seperti ini, Bu? Hah? Kok malah mau menggoyang pemerintahnya Bapak Prabowo dan Mas Gibran Raka Buming Raka? Waduh. Sebenarnya Dokter Tifa ini mewakili siapa sih? Hah? 01 atau 03? Ayo ngaku saja, Bu. Heran. Gimana ini menurut kalian ya? Gimana coba kalau sudah seperti ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Dan itu tadi sedikit informasi yang dapat saya sampaikan dalam video kali ini. Jangan lupa subscribe channel Perspektif. Dan jangan lupa juga share video ini ke grup-grup WhatsApp atau yang lainnya itu. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf ya. Sekian dari saya. Terima kasih.